Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kiranya kasih Tuhan melimpah bagi kita, dan sepanjang hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita menghormati Sabat, dan kita bersama-sama rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Nah saudara-saudaraku, pada saat ini sebelum kita boleh mendengar renungan firman Tuhan, kita percaya di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini 27 Februari 2022, kita sungguh bersyukur karena memiliki kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam untuk dapat beribadah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami sebelum memulai aktivitas kami rindu untuk lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Di pagi hari ini kami percaya kuasa Tuhan nyata di dalam kami. Bahkan saat kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus memenuhi kami, bahkan Roh Kudus yang menghibur kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah Keputusan-Mu dan Firman Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 23 sampai 30. Nah, saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke kota Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik.
Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sesudah itu pergilah Ahab, "Pergilah, ambil dia." Lalu keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Lalu Ben-Hadad berkata kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Saudaraku, dalam menjalani hidup seringkali kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Tak jarang kita meminta masukan untuk dapat mempertimbangkan keputusan yang harus kita pilih. Keputusan yang tidak tepat bisa membawa kerugian. Sebaliknya, keputusan yang tepat bisa membawa keuntungan. Raja Aram dan pegawai-pegawainya telah kalah dalam peperangan pada saat pengepungan Samaria. Tidak terima akan kekalahan yang mereka alami, penasehat-penasehat itu memberikan nasihat yang merugikan dengan melihat bahwa Allah Israel adalah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Dalam sejarahnya, pemahaman yang dimiliki oleh para penasehat itu telah ada sejak zaman Yosua, yang melihat bahwa orang Israel selalu memenangkan perang di gunung daripada di tanah datar karena keterbatasan kereta-kereta perang. Sementara itu, Raja Israel menerima pesan dari abdi Allah tentang motif dan serangan yang dilakukan oleh Raja Aram terhadap orang Israel. Allah menunjukkan kepada Raja Israel bahwa dialah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Dia bukan Allah gunung maupun Allah dataran. Dia adalah Allah yang patut disembah. Firman-Nya harus didengarkan dan ditaati. Seringkali setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup sangat mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Kita sering melupakan bahwa Allah adalah penguasa dari segala sesuatu. Dia berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Firman-Nya merupakan kunci bagi kemenangan kita dalam menghadapi setiap pergumulan. Firman-Nya merupakan sandaran bagi kita untuk mengambil setiap keputusan penting. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Dia berdaulat mengintervensi keputusan kita demi kebaikan kita. Penyebab Ahab tidak taat adalah yang pertama, Ahab tidak mencintai Tuhan. Kalau saja ada cinta kepada Tuhan dalam diri Ahab, dia tidak akan tergiur untuk menukarkan ketaatannya kepada Tuhan dengan keuntungan dari Ben-Hadad. Yang kedua, Ahab lebih memilih menghormati Ben-Hadad sebagai saudara daripada menghormati Tuhan. Ini berarti Ahab lebih mengutamakan manusia dibandingkan Tuhan. Cinta dan hormat kepada Tuhan menyebabkan kita taat untuk melakukan perintah Tuhan. Sikap taat ini dapat diwujudkan dengan melakukan perintah Tuhan tersebut dalam kegiatan setiap hari-hari kita. Misalnya, saat kita mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan, mari kita cari perintah Tuhan untuk menghadapi setiap peristiwa itu. Ketika bermasalah dengan seseorang yang menyebalkan, mari cari perintah Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dengan orang tersebut. Nah, saudaraku, mari kita renungkan. Memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan memang terasa sulit jika kita melupakan bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Allah menghendaki kita masuk dalam pengenalan yang lebih mendalam tentang siapa dirinya yang sejati. Biarlah hidup kita senantiasa bergantung pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Niscaya kemenangan menjadi bagian dari hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita lebih lagi memprioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita percaya
bahwa keputusan kita biarlah semuanya berasal dari firman Tuhan, bukan berdasarkan ego, daging, ataupun keinginan dunia ini, tapi ada dasar firman Tuhan yang membuat keputusan kita sungguh-sungguh akan membawa hasil yang terbaik. Nah saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan, yang mengingatkan, menyadarkan kami betapa kami memerlukan Tuhan. Engkau yang intervensi di dalam setiap keputusan-keputusan kami. Biarlah kami merendahkan hati kami mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang menuntun kami, memegang kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan senantiasa membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ini kami ya Bapa, penuhi kami. Firman-Mu hidup, firman-Mu tinggal di dalam kami. Firman-Mu yang memerdekakan, dan firman Tuhan yang menghibur kami. Sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami dengan penuh kesadaran akan firman-Mu. Ini kami Tuhan, urapi kami, mampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Kuduskan kami dan penuhi kami. Pengampunan Tuhan itu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menghormati sahabat Tuhan pada hari ini. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dan semangat beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.